Halo guys. Hai. Selamat datang di layar EA ke-4. Jadi yang belum tahu layar EA itu apa? Layar EA itu adalah screening berbasis online. Dimulai karena adanya pandemi COVID-19. Terus akhirnya mau dibikin dan juga Machine.id berinovasi untuk gimana caranya supaya tetap screening walaupun online gitu. Iya. Akhirnya terbentuklah layar EA ini gitu. Buat teman-teman yang mau tahu nih gimana sih layar EA dan sebagainya, bisa langsung di-follow di Instagramnya ya. Ya. Instagramnya itu ada di mau dibikin sama Machine.id. Yes, itu di situ udah ada informasi semuanya, layar EA selanjutnya dan segala macam semuanya lengkap di situ, komplit. Jangan lupa di-follow dan juga untuk channel mau dibikin jangan lupa subscribe, like and comment. Kalau misalnya mau bertanya nanti bisa raise hands atau nanti langsung chat aja ya, kan ada tuh Iya. chat. Nah, ini boleh nih, udah ada pertanyaan nih untuk film Ama sama Semalam Anak Kita Pulang ya, berarti film pertama dan kedua. Mau nanya nih soal casting, kalau dilihat dari kedua film tersebut, kan yang paling dominan pemeran Manula ya. Nah, pas proses syuting apakah ada tantangan tersendiri untuk mengarahkan mereka, ekspresi atau intonasi, atau malah beliau-beliau ini sudah berpengalaman sebelumnya? Terima kasih. Mungkin Mbak Ella Angela dulu boleh Di menjawab? mute, di unmute nih maksudnya mic-nya. Mungkin kalau untuk casting pemain film Alma sendiri, sebenarnya tantangan tersendirinya karena udah tua dan mungkin komunikasi ya yang agak susah untuk dia ngerti gimana untuk berakting, untuk memahami acting, karena ini ceritanya sesuai dengan pengalamannya. Dia seorang ibu yang memang ditinggal anak-anaknya pada merantau semuanya, terutama anak perempuannya. Jadi mungkin yang membantu sekali karena ibu itu sudah merasakan pengalaman, saya cuma memberikan kepercayaan kepada ibu tersebut bagaimana untuk berakting secara senatural mungkin, bagaimana kesehariannya di rumah selama tidak ada anak-anaknya, dia sendiri hidup di kampung dan ditinggal anak-anaknya merantau gitu. Mas Adi Marsono juga mungkin bisa menjawab, soalnya itu untuk dua film, untuk Amak dan Semalam Anak Kita Pulang. Sebetulnya aku lebih terbantu karena di film aku itu tidak terlalu banyak dialog ya, jadi aku sangat terbantu itu. Kedua orang tua ini menurutku aku tidak terlalu harus kerja keras. Itu juga terbantu karena waktu di casting itu sebetulnya mereka berdua itu bukan orang-orang yang punya basic seni peran, itu bukan orang yang dulunya teater. Jadi temanku yang bantu casting itu cari banyak orang tua gitu, terus videonya dikirim ke aku, terus aku lihat dan kemudian kayaknya kok ini cocok, jadi ini cocok gitu. Jadi ya, jadi seolah-olah mereka nggak perlu acting di film ini itu, Mas. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Bang Pin ya. Iya benar. Dari Kak Galaxy. Jadi ini film Netalan sangat relate dengan kondisi pandemi. Saya berbes mili alias berkaca-kaca menontonnya. Mau menanyakan untuk Natalan, skripnya sampai bikin berapa kali draft dan idenya dari mana? Thank you. Mungkin Dari Mas Mas Indra. Siddhartha Tata bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau untuk draftnya sebenarnya aku agak lupa ya itu sampai draft berapa ya. Tapi sepertinya sih kalau nggak salah sampai draft 4 ya, kalau nggak salah gitu. Sebenarnya sih kalau kan film ini didanai oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta waktu itu gitu. Dan memang pada saat itu kan ada beberapa kurator. Itu ada Yosep Angginun, ada Iva Isfansyah, ada Hanung Bramantyo, dan ada beberapa orang di situ kan. Nah kebetulan mentor saya waktu itu ada si Mas Yosep Angginun gitu. Nah kalau secara naskah itu sebenarnya draft pertama tuh udah oke gitu. Cuman kenapa jadi masuk ke draft 2, 3, dan 4 gitu, sebenarnya lebih ke teknis cara penulisan atau karena memang saya kan bukan seorang penulis gitu. Jadi ada banyak hal yang harus di-adjust terkait teknis sebenarnya. Tapi kalau secara cerita
dari awal sebenarnya memang udah solid duluan gitu. Jadi nggak perlu banyak perubahan, paling cuma mikirin ceritanya akan seperti apa, seperti itu. Untuk semua filmmaker, untuk Mbak Ella, Mas Adi Marsono, dan Mas Sidarta Tata, cerita ini sepersonal apa bagi filmmaker sendiri? Apakah ada apa ya, penilaian tersendiri sehingga akhirnya ingin mengangkat kisah ini ke dalam film gitu? Ya kan kayak Mas Tata tadi bilang kayak ini kayak cerita dari sekitarnya, mungkin aku punya pengalaman pribadi juga seperti itu tentang cerita Natalan gitu. Kalau bagi saya sendiri sih personalnya sebenarnya karena saya sebagai perempuan yang memang asli di Minangkabau tidak pernah diizinkan untuk pergi merantau gitu, dan banyak teman-teman perempuan saya yang pergi dan akhirnya meninggalkan ibu-ibu tua dan akhirnya mereka menua dengan seorang diri di kampung gitu. Saya mulai melihat ada perspektif lain ketika seorang ibu harus ditinggal anak perempuannya gitu. Sebenarnya perempuan dan harta dan ibu tadi sebenarnya tanggung jawab siapa gitu. Terima kasih Mbak Ella atas jawabannya. Terus untuk Mas Adi Marsono, dari saudara dari film Semalam Anak Kita Pulang, personal apa Mas film ini di kehidupannya Mas gitu sehingga ingin mengangkat cerita ini jadi film gitu? Sebetulnya nggak kalau dibilang personal, nggak personal sih. Maksudku itu kayak nggak sengaja aja dapat ceritanya. Jadi bukan cerita yang sengaja aku cari gitu, tapi ceritanya sendiri yang mendatangi saya, nggak sengaja gitu. Lewat ketika saya baca-baca gitu di sebuah lagi googling gitu, ada berita soal tenaga kerja wanita yang mati di sebuah apartemen di Belanda gitu, orang wanita gitu. Linknya aku klik, aku terusin gitu, terus ya ide tentang cerita ini muncul sendiri. Ide itu datang dari mana-mana ya? Iya, dari mana aja. Dari googling aja Bisa. Terima kasih Mas Adi Marsono. Sekarang ke Mas Sidarta Tata, sutradara dari Natalan. Halo Mas, mungkin bisa dijawab seberapa personal tanya mau diangkat menjadi film gitu. Sebenarnya awalnya sih filmnya belum personal bagi saya, karena kan pada waktu bikin itu saya belum nikah gitu kan. Terus jadi sudut pandangnya jadi saya hanya melihat situasi di sekitar saya gitu. Dari ibu saya misalnya yang terdekat lah, orang terdekat dalam hidup saya ada ibu saya, terus ada kakak saya yang memang sudah menikah yang waktu itu ya sebenarnya memang sama-sama dari Jogja ya. Terus tapi kan memang karena beda rumah gitu, terus akhirnya memang pada saat hari raya tuh juga jadi dibagi lah waktunya lah, kapan di malam Natal itu siapa harus berkunjung ke rumah siapa, itu kan jadi problem yang kompleks ya. Maksudnya itu sesuatu yang sederhana tapi jadi sangat kompleks ketika kita melihat lebih dalam lah gitu. Nah, itu hal yang menarik bagi saya pada waktu itu. Nah, setelah saya mengalami fase nikah dalam hidup saya, itu jadi kompleks, itu jadi sangat personal gitu. Karena akhirnya saya menjadi seorang pelaku yang mengalami problem itu juga gitu. Yang waktu itu udah nikah nih gitu, udah terus kita punya rumah sendiri misalnya gitu. Terus pas sudah malam Natal harus pulang ke tempat siapa nih gitu. Jadi kadang-kadang ada rebutan yang akhirnya berujung ke pertengkaran kecil kayak gitu. Nah itu tuh ya jadi personal sekarang gitu. Jadi awalnya yang saya coba hanya menyajikan cerita, tapi ternyata justru sekarang tuh saya yang masuk ke dalam film saya sendiri gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau dibilang personal ya sekarang ini udah personal. Ini terakhir banget ya berarti ya? Berarti ini pertanyaan dari kami ya? Untuk menutup Q&A ini, karena tidak ada yang sudah bertanya lagi. Kan ini sebenarnya temanya hari ini tuh adalah penantian, dan kayak film-film hari itu relate banget ya sama penantian. Iya, penantian itu apa? Satu kata untuk penantian. Penantian itu deg-degan bagi saya. Ya maksudnya setiap kali saya harus menanti apapun atau menunggu apapun gitu tuh, itu selalu membuat saya deg-degan sih. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu yang datang ke kita itu, yang sudah dinanti itu bisa saja bukan sesuai ekspektasi kita, bukan saja tiba-tiba aja bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Makanya di luar ekspektasi kita gitu. Jadi itu yang selalu bikin saya tuh
selalu seneng kalau untuk menanti sebenarnya ya, karena itu tuh nanti kita nggak tahu nih endingnya akan seperti apa, endingnya akan wow gitu atau endingnya akan alah, itu tuh ada perasaan-perasaan tertentu yang memang jadi membuat pasti selalu deg-degan. Nah itu tadi guys acaranya layar yang keempat. Yes, seru banget ya. Tadi juga film-filmnya Mbrebes Mili kalau katanya penonton tadi. Ada yang lupa naruh bawang di mana-mana terus kayak Aduh, sedih kan kayak kelilipan. Dan minggu depan tuh masih ada layar ya. Nah untuk cari tahu tuh di mana Bi? di @maudibikin dan juga di mission.id Di Instagram. Yes, jangan lupa di follow, di subscribe juga channel ini, dan jangan lupa juga untuk stay tune terus ke layar yang selanjutnya karena nggak kalah seru. Nah minggu depan itu katanya ada sesuatu yang menarik Bi. Betul sekali, karena ini fokus on salah satu filmmaker yang ada di Indonesia ya. Saran dong. Yes. Pokoknya filmnya nggak kalah keren dari film-film yang tadi. Jadi sampai ketemu minggu depan, jangan lupa register terus dan subscribe, like, and comment. Yay. Fahyong boy.